serangkaian gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Salat sangatlah penting dan sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang salat. Salah satunya yaitu surah Al-Hajj ayat 78 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya adalah dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Saudara-saudari sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dua hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah zakat. Dua hal ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sholat, Allah menjamin surga. Apabila kita menunaikan zakat, Allah juga menjamin surga dan kita bisa membantu orang lain. Salat itu hanya dilakukan oleh orang yang baik, berakal sehat, beragama Islam, dan mumayyiz, mengetahui mana yang baik dan tidak. Salat sangat ditekankan oleh Allah karena mempunyai banyak keutamaan. Salah satunya adalah salat. Apabila salat kita baik sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kita mengerjakan dari perbuatan keji. Seperti dalam surah Al-Ankabut yang bunyinya adalah yang artinya adalah dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Tetapi saudara-saudari sekalian, banyak pada zaman sekarang kita melihat setelah sholat dia mengambil, mencuri sandal orang lain di masjid. Maka setidaknya dia tersembunyikan dari perbuatan keji dan mungkar itu saat dia menunaikan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kemudahan agar hambanya tidak merasa kesulitan dalam menunaikan apa yang sudah diperintahkan. Contohnya apabila kita dalam keadaan perjalanan, kita menjadi seorang musafir dengan niat yang baik, Allah memberikan rukhsah, keringanan, di mana kita bisa menjamak salat, mengqada salat, mengqasar salat, salat di atas kendaraan. Apabila kita sakit, maka Allah memberikan kita keringanan agar kita salat dengan semampu kita. Tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya salat adalah perintah yang memang dalam keadaan apapun kita tidak bisa ditinggalkan. Bahkan setelah kita meninggal dunia, kita masih disolatkan, yaitu salat jenazah. Saudara-saudari sekalian, janganlah kita seperti orang yang musyrik, kafir, mendustakan segala mereka. Allah memberikan kita udara yang bisa kita hirup, tetapi hanya dengan Allah memberikan perintah kita untuk mengerjakan sholat, kita lalai. Allah tidak meminta kita 1 kali 24 jam untuk menunaikan sholat. Allah hanya menetapkan waktu-waktu tertentu, yaitu 5 kali. Itu pun kita masih lalai. Saudara-saudari sekalian, di luar dari sholat fardu, Allah memberikan sholat sunnah. Sholat sunnah bukanlah pengganti sholat fardu. Sholat sunnah hanya menutupi kekurangan, kecacatan yang tanpa kita sadari setelah kita berusaha memenuhi rukun dan syarat sholat fardu, tetapi ada yang tertinggal, maka sholat sunnahlah yang akan menjadi penggantinya. Karena pada yaumil akhir kelak akan ada
suatu kondisi di mana timbangan amal seorang itu antara kebaikan dan keburukannya yaitu seimbang, maka amalan-amalan sunnahnya inilah yang akan membantunya. Saudara-saudari, Allah itu selalu memberikan hal yang baik, perintah yang baik, tidak menjerumuskan umatnya. Salat menurut penelitian beberapa ahli itu sehat untuk tubuh kita. Gerakan salat bisa mempercepat peredaran darah, menyehatkan jantung, mencerdaskan otak. Dalam salat kita dilatih untuk sabar, merendahkan diri, karena kita tahu salat itu dianalogikan sebagai tiang atau fondasi dalam sebuah rumah. Semegah-megahnya rumah, sebagus-bagusnya rumah, walaupun itu istana, jika fondasinya tidak kuat, goyah, maka lambat laun rumah itu akan hancur. Tetapi saudara-saudari bisa kita lihat, walaupun rumah itu kecil, rumah itu kumuh, rumah itu buruk, tapi fondasinya itu kuat, lama-kelamaan rumah itu akan berubah menjadi rumah yang penuh dengan taman-taman syurga. Saudara-saudari sekalian, Allah mengibaratkan sholat sebagai tiang dalam agama, karena sholat itu seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa mencegah dari perbuatan